Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan pikiran kami, kehendak kami, rencana dan keinginan kami ke dalam tangan-Mu. Bukan kehendak dan keinginan kami, tapi biar pikiran, perasaan dan keinginan-Mu yang selalu terjadi dalam hidup kami. Kami mau jadi bejana kemuliaan-Mu, bejana yang memuliakan Engkau. Sebab itu kami percaya hari ini roh hikmat dan pewahyuan itu akan bekerja, mengalir, menerangi dan mencelikan mata batin kami. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu, pagi ini kami mengerti apa yang jadi pikiran-Mu, apa yang jadi kehendak-Mu, apa yang ingin Engkau untuk kami lakukan. Maka kami percaya hidup kami akan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami perintahkan jiwa kami semua tenang, jiwa kami takluk dan tunduk pada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Darah Yesus menyelimuti kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami, melepaskan dan membebaskan kami dari semua pengaruh si jahat. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan Amin. Shalom. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Cepat bersama dengan saya membuka surat Timotius yang pertama, pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. 7b. Ayat 7b kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-9 atau 10 nanti saya lihat dulu. 1 Timotius 4 mulai ayat 7b, mari kita baca bersama. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Sebentar, kelihatannya jemaatnya yang datang cukup banyak, tapi mana suaranya? Yuk keluarin suaramu yang paling keren di dunia. Karena cara inilah kita membaca dengan bersuara, ini cara kita menyimpan firman dalam hati kita. Yang kedua, Anda tidak akan gampang disesatkan oleh pengajaran akhir zaman. Yang ketiga, Anda bisa merenungkan kembali di rumah. Tapi hari ini bersama dengan saya baca ayat 7b. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Tolong saudara perhatikan, ada satu kata yang berkata apa? Latihlah dirimu untuk beribadah. Nah saudara, seringkali kita salah menangkap pengertian ibadah. Anda berpikir duduk di gereja 2 jam cukup. Padahal sesungguhnya ibadah itu dalam setiap hari, dalam segala pekerjaan, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, itu kita dianjurkan, disarankan memakai waktu yang ada untuk melatih ibadah kita. Latihan ibadah, siapa yang percaya menikah itu ibadah? Percaya? Menikah itu ibadah? Anda percaya bahwa bekerja itu ibadah? Seorang istri yang tunduk kepada suami, melayani suami dan merawat anaknya. Kalau Anda lakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sesungguhnya Anda sedang melatih dirimu untuk beribadah. Amin. Kenapa saudara? Karena latihan tubuh terbatas.
terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu, kenapa saudara? Berguna dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal dunia ini saja, bukan hanya ayat itu ulang coba. Tetapi latihan badani itu sangat terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Terus? Karena mengandung janji. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan Hidup datang. ini dan juga hidup yang akan datang. Kenapa saudara? Ibadah itu sangat berguna dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Bukan akan hidup yang sekarang ini saja, tapi juga kehidupan yang akan datang. Coba saudara garis bawah, saudara kasih batas. Sekarang saudara lihat 1 Korintus 15. Kalau saudara datang ke gereja, beribadah, pengharapanmu dalam Yesus hanya untuk perkara-perkara hidup yang cuma 70-80 tahun ini. Hidup yang sementara ini, apa yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 19. Yuk, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam... Mana suara jemaat? Baca sekali lagi, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Anda datang beribadah kepada Yesus, pengharapan Anda hanya untuk hidup yang sekarang, untuk makan, minum, pakaian, ya. Saudara apa? Lagi kehidupan di sementara ini dikatakan Anda orang yang paling malang di dunia. Tapi pengharapan kita dalam Kristus, ketika Anda dan saya mau beribadah, harusnya pengharapan kita, ibadah itu mengandung janji. Bukan cuma untuk hal-hal yang dunia ini loh. Tapi juga yang akan datang. Sebab itu, apa yang saudara dan saya harus lakukan? Kembali ke 1 Timotius 4 tadi. Lanjutkan di ayat 9. Sebab itu kita berusaha. Ada kata usaha di situ ya. Berjuang, berusaha. Ayat 10. Ya, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, karena mengandung ibadah itu mengandung janji Allah. Bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi juga hidup yang akan datang. Itu sebabnya surat Paulus kepada Timotius berkata, itulah sebabnya kami berjerih lelah dan berjuang. Namanya berjuang itu apa? Berusaha maksimal. Saudara, saya percaya bahwa menikah itu ibadah. Ketika saya menikah dengan suami saya menjual kebebasan saya kepada dia. Saya tidak bisa lagi potong rambut seperti aku suka. Kalau saya berkata, yang aku mau potong rambut, suamiku tidak memberi izin, saya tidak akan potong rambut. Saudara tahu, 31 tahun lamanya saya menikah dengan suami saya. Saya seperti orang hidup gak punya hak untuk menentukan keinginan. Kalau suami saya berkata, gak boleh pakai baju model begitu, lepas. Saya harus lepas, ganti. Saya suka dengan dandanan saya, kalau suami saya gak suka, saya harus hapus. Kalau suami saya berkata, terakhir kamu terima tamu 5:30.
setengah 6 saya nggak terima tamu. Dan kalau suami saya berkata, aku ngantuk tidur. Saya seperti kebo dicucuk hidungnya. Langsung idik-idik ngindel dia. Masuk ke kamar. Sekalipun mataku masih kelap-kelop. Belum ngantuk. Tapi aku harus masuk. Kadang teman-teman saya berkata, Pak Jimmy kami masih mau ngobrol. Dia nggak akan urusan. Saya tetap digandeng masuk ke kamar. Tidur. Untuk menundukkan diri seperti itu terhadap suami saya berjerih lelah, saya berjuang. Saya berjuang untuk menaklukkan kedagingan saya. Saya berjuang untuk menaklukkan keinginan saya. Sebab bagaimana saya berkata, saya tunduk kepada Allah. Kalau terhadap suami yang kelihatan saja saya tidak bisa tunduk. Betul? Bagaimana saya berkata aku bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Kalau sama suami yang kelihatan saja saya gak bisa mengasihi dia. Saudara pikir enak? Enggak loh. Saya berjuang loh saudara. Saya berusaha melawan kedagingan saya berjuang menaklukkan diri saya kepada firman. Dan ternyata saudara, 31 tahun saya menikah dengan suami saya bisa mendampingi dia, setia mengasihi dia, setia melayani dia sampai akhir hidupnya. Kalau secara daging manusia, sepertinya orang hidup kok nggak punya hak apa-apa. Tapi ternyata saya sedang melatih diri saya. Saya sedang melatih diri saya untuk tidak hidup pakai pikiran saya, tapi hidup pakai pikiran Kristus. Saya sedang berjuang melatih diri saya, mengosongkan diri. Saudara kalau tahu, rumah kami 5 lantai, tapi saya nggak punya hak menentukan barang apa yang boleh saya taruh di rumah. Bu Tantio yang bacakan Alkitab Anda, itu bergaul sama saya 30 tahun. Adik saya, anak saya tahu. Ya, saudara saya dikasih bunga sama teman saya, kalau suami saya nggak suka dibuang. Saya punya makanan yang saya belum sempat makan, saya simpan. Kalau dia lihat, dia akan ambil dan dia kasih. Sama pembantu, bilang bagiin sana, kalau nggak mau kasih orang lain, kalau nggak mau dibuang. Pak, ibu belum sempat makan. Tapi suami saya bilang nggak usah nyimpen barang. Saya dapat penghargaan Piagam Kartini Modern 2012 dari pemerintah. Nggak dipasang di dinding, diumpetin sama dia di belakang almari. Berdebu dan banyak sarang tawon, sarang laba-labanya. Tapi buat saya sudah biasa saudara. Nggak ada rasa tersinggung, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa berontak, nggak ada lagi rasa untuk saya kepengen protes sama dia. Nggak ada. Kenapa? Latihannya 31 tahun. Jangan sampai Anda berpikir Anda ini beribadah. Tapi kenyataannya Anda tidak beribadah. Banyak orang yang hari-hari ini keliru menganggap ibadah itu menjadi suatu sumber penghasilan. Suatu sumber penghasilan. Anda salah sekali. Kita lahir telanjang gak bawa apa-apa. Kita mati pun gak akan bawa apa-apa. Kalau ibadah Anda hanya untuk mencari keperkara dunia yang sia-sia. Satu kali Anda akan menyesal. Kalau saudara gak percaya buka 1 Timotius pasal yang ke-5. Dari ayat yang ke-5. Dari 5 ya. Yuk. Lima. Oh, 1 Timotius 6 ya, ayat 5 ya. Ya,
Oke, 1 Timotius 6 ayat 5, baca bersama ya. 2, 3. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Kalau ibadah itu dilakukan dengan rasa cukup, saudara tahu, itu memang sungguh-sungguh apa saudara di situ? Memberi keuntungan besar buat kita. Hari ini saya tahu saya dapat keuntungan besar. Orang seringkali berkata begini, tanya, ayo perkawinannya Jimmy sama Elizabeth Philip, menurut kamu yang untung siapa? Banyak orang bilang begini, kasihan ya Elis ya, punya suami galak, keras, kasar, tegas, gitu kan? Mereka menganggap aku rugi. Yang untung suamiku. Padahal kalau Anda lihat sisi Alkitab, yang untung itu saya. Bukan dia, saya. Kenapa? Karena dengan kerasnya dia, dengan sikap kasarnya dia, aku punya kesempatan banyak untuk jadi pelaku firman. Mengasihi orang yang mengasihi kita gampang. Tapi mengasihi orang yang kasar, berlaku suka maki ke kita, itu enggak gampang. Jadi ibu-ibu yang punya suami, bisa Anda injek baik lembut. Anda jangan kesenengan. Tahu-tahu masuk neraka loh. Suami-suami yang punya istri baik nurut terus sama kamu, kamu injek terus istrimu. Anda tidak belajar mengasihi istrimu, jangan kaget tiba-tiba masuk neraka. Tapi kalau sparring partnermu orang yang keras, Anda punya kekuatan. Anda punya waktu untuk berlatih. Untuk latihan apa? Ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya punya kesempatan banyak. Hari-hari itu saya berpikir begini, orang seringkali bilang saya kasihan. Tapi saya enjoy, saya bahagia. Dalam perkawinan saya dengan suami saya bahagia. Suami saya enggak jelek loh, punya sisi positifnya banyak sekali. Tapi punya kekurangan satu, kasar. Karena dia orang Surabaya, kalau mau marah ya marah aja, nggak urusan di depan orang, ya. Dan dia nggak cuman kasar, nggak sabaran. Tapi sisi positifnya banyak. Dia suami yang setia, tempeleng saya nggak pernah, cubit saya sekali aja nggak pernah. Dia nggak pernah macem-macem main perempuan, nggak pernah. Ya cuman kelemahannya dia di dalam kekasaran. Bicaranya suka teriak-teriak. Itu hal yang paling saya nggak suka. Saya paling nggak suka punya suami yang teriak dan kasar. Tapi Tuhan baik, kasih saya justru suami yang kasar. Dan suka teriakin ya. Saudara, tapi saya melatih diri dengan hal yang luar biasa. Tapi saya praktek firman. Saudara, satu kali saya lihat suami saya marah sama saya terus saudara. Saya satu kali pulang dari pelayanan, saya lihat suami saya lagi tertawa-tawa, senyum-senyum, lagi mainan sama anjingnya. Bagus, sukacita. Roh Kudus bilang gini sama saya, lihat. Tuh suamimu yang asli itu ya begitu. Maksudnya apa? Suamimu itu sebetulnya penyayang, cuman orangnya kasar. Itu kan? Lihat buktinya dia sama anjingnya. Bisa sukacita. Saya masuk ke rumah sambil penasaran. Iya ya, kenapa dia sama si Blackie-nya bisa senyum-senyum. Tapi kalau sama aku mukanya dipasang terus kayak herder. Mukanya ditekuk-tekuk kayak begitu. Ya kan? Akhirnya saya keluar dari kamar mandi. Suami saya pas masuk ke kamar.
Saya tanya begini sama suami saya, yang kamu kalau sama anjingmu kok bisa senyum-senyum, ketawa kayak begitu, tapi kamu kalau sama aku kok marah terus toh, mukamu dipasang kayak begitu serem, ya kayak duit cemban diuntel-untel. Dia jawab saya dengan enteng dengan berkata begini, iya karena anjingku nggak pernah bantah aku. Tapi kalau kamu kesenggol sedikit nyatean. Aku ngomong satu kata kamu bantah 100 kata. Saya kaget, aku dibandingin belekinya dia. Loh aku ini manusia loh saudara. Masa aku dibandingin, saya pikir gini, coba dia bisa ngomong. Coba dia bisa ngomong, dia pasti berontak juga. Tapi suami saya bilang, tuh lihat, aku bilang, Blackie duduk sini, dia duduk. Blackie berdiri, kasih tangan, dia berdiri kasih tangan. Aku baru kasih perintah kamu satu, kamu bantah aku. Saya pikir-pikir asem, masa ya aku dibandingin sama binatang dia. Tapi Tuhan ngomong begini, Roh Kudus ngomong begini sama saya. Kamu kepengen gak kasih suamimu tuh kamu nikmati. Yang nikmati kasih sayang suamimu bukan cuman Blackiemu, bukan anjingnya. Tapi kamu juga pengen toh. Ya pengen Tuhan punya suami sekali gak bisa ditukar tambah. Gak boleh tuker, ya udah. Gak boleh ganti, ya udah. Terus gimana caranya? Ya gak ada cara lain. Kamu harus belajar jadi seperti Blackienya dia. Hah? Aku suruh nurut dia tanpa bantah. Tanpa aku berkata-kata. Akhirnya saya pikir sejenak. Saya pikir iyalah ya. Kawin sekali, punya suami. Masa enggak disayang, rugi banget. Saya juga kepengen disayang suami saya kan. Maka saya ingat sekali kalau memang pernikahan itu ibadah. Maka saya ambil keputusan, oke Tuhan, aku mau latihan beribadah. Dengan cara aku menundukkan diri kepada suami. Kalau aku harus jadi kayak Blackie ini, ya tak coba tak lakoni. Saya jalani. Sejak hari besoknya, saya mulai latihan saudara. Dia kalau panggil, Yang, ambilin koran. Saya teriak juga, yes bos. Tak ambilin koran saudara. Dik, maju. Nih yang korannya baru mau duduk. Yang ambilin minum. Yes bos. Lari lagi ambil minum. Dik, tak kasih lagi saudara. Baru mau duduk. Disuruh lagi. Batin hatiku. Lo nak tak turuti kok aku diperintah terus. Mendingan tak lawan aja ya. Jadi aku tidak diperintah terus. Saudara, 2 Timotius 3 berkata begini. 2 Timotius 3. Ayat yang ke-12. Orang yang mau beribadah di dalam Kristus. Yuk. 2 Timotius 3 baca ayat bersama. 12, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Akan menderita aniaya. Lihat. Kalau Anda memang mau hidup beribadah di dalam Kristus, Anda, apa saudara? Akan menderita aniaya. Aniayanya bukan Anda dipukulin, bukan disiksa, tapi ini loh ngelawan daging kita. Kita punya hak ngelawan, kita punya hak bantah. Tapi kita nggak bisa. Itu menurut Anda menderita nggak? Menderita. Nanti sudah kerja dari pagi sampai malam, sore. Dia latihan musik, saya masih nungguin dia. Saudara, sudah mau tidur, yang pijet tiang. Ya ambek ngantuk-ngantuk ya dipijetin saudara. Yes bos, nggak semangat lagi, yes bos kayak gitu. Tapi jawabnya, yes bos, tapi sambil tak pijet saudara. Latihan. Dari hari ke hari, sampai akhirnya saya kaget. Sekian waktu, saya kalau bicara bisa lembut, nggak teriak-teriak lagi. Sekian waktu tanpa terasa, saya bisa melepaskan gengsi saya. Ternyata sekian waktu, satu kali saya tidur saudara,
kok kepala saya rasanya ada yang ngusap-ngusap bele-bele. Terus ada hidung yang ciumin pipiku. Ya, saya kaget. Tapi saya sadar aku gak ada di dunia lain. Ini di kamarku. Dan dari baunya aku tahu ini bukan bau Bleki. Tapi baunya suamiku. Ya, saudara, tapi saya sengaja gak mau buka mata. Karena saya gak mau berhenti disayang dia ya. Ternyata saudara, kasih sayang dia yang dulu tercurah hanya kepada anjingnya, akhirnya tercurah juga sama saya. Ibu-ibu mau praktek? Nikmati kasih sayang suamimu. Amin. Kok gak ada yang jawab? Bapak-bapak kepengen disayang istrinya, coba latihan ibadah di dalam rumah tanggamu. Anda akan menikmati hasilnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun suami saya seringkali berkata, suka maki saya, suka ngolok saya. Kamu kaya sapi mejen, kaya kodok kintel. Wes pokoknya apa weh saudara. Saya cuman ketawa-ketawa senyum-senyum aja. Yang penting kan Tuhan sayang aku toh yang. Saya gak marah. Saya ini dulu tersinggungan, sensitif. Gak bisa diganggu ya. Temperamennya tinggi. Tapi saudara kalau hari ini saya lembut seperti ini. Kalau saya berubah hari ini. Saya bisa jalan dengan lembut. Saya bisa ngomong dengan pelan, dengan lembut. Saudara ini latihan. Dan yang jadi pelatih saya Tuhan pakai suamiku. Suamiku dipakai Tuhan untuk melatih tangan dan kakiku. Sehingga aku terampil berdiri dan berjejak di atas gunung batu. Saya dipakai suamiku dipakai untuk melatih saya, untuk saya bisa jalan terampil. Ketika mata saya buta, dulunya orang seringkali bilang gini, harusnya punya pengertian dong sama aku, tapi saya yang harus ngerti ke dia. Bukannya dia dengan sabar, ini lagi nunggu lift, saya kan gandeng dia saudara. Saya pegang dia, ini liftnya di depan, tapi kan aku gak pegang lehernya dia. Jadi aku gak tahu kalau lehernya muter. Lehernya muter, saudara, yang dibuka tuh liftnya yang sana. Dia gak kasih kode, saya langsung lari loh saudara. Duel gitu saudara. Saya kadang-kadang kayak orang mau jatuh. Dulu rasanya kepengen marah. Kenapa sih kamu gak pernah ngerti saya? Gitu kan. Tapi setelah jalannya waktu saudara. Saya ngerti ternyata Tuhan yang sedang melatih suamiku. Memakai suamiku untuk melatih saya berjalan dengan terampil. Hari ini saudara, dengan digandeng sama suamiku, karena aku tidak lagi minta dia ngerti ke saya, tapi saya mulai belajar ngerti ke dia. Saudara, akhirnya saya jadi orang yang terampil. Kalau Anda lihat saya jalan, naik eskalator Anda, turun saya ke eskalator, Anda tidak akan pernah mengerti kalau saya ini buta. Tapi saya bisa naik dan turun eskalator dengan terampil dan lincah. Orang yang matanya kelihatan aja belum tentu berani. Tapi saya bisa. Digandeng suami saya bisa kejar kereta api, loncat, bisa turun dari bis. Naik kayak begitu saudara. Saya bisa mendaki Gunung Sinai dengan anak tangga sekian ratus atau sekian ribu. Saya bisa naik turun. Hebat. Padahal dengan posisi kanan kiri jurang. Tapi saya tahu karena memang Tuhan yang sedang melatih tangan dan kaki saya untuk berperang. Berperang bukan melawan hal-hal yang biasa. Tapi juga melawan tipu muslihat iblis. Melawan perasaan saya dan melawan kedagingan saya. Dan hasilnya saudara, saya sangat senang sekali karena walaupun aku buta, walaupun suamiku dulu bilang kamu buta, kamu bisa apa? Tapi ketika suami saya jatuh 4:30 pagi, saya salto turun dari tempat tidur. Dalam kondisi aku buta loh saudara, saya cuma singkap selimut, saya salto saudara, saya kejar dia. Dan orang buta yang dianggap dia gak bisa apa-apa. Aku yang gendong suamiku. Tangan kakinya sebelah kanan sudah gak punya kekuatan. Saya gendong dia dengan satu tangan, saya meraba cari pintu. Saya urusin suami saya bersihkan badannya.
Saya lap bersih, saya cepoin dia, saya gantiin pakaian dia. Tanpa ada satupun orang yang nolong. Saya berkata, yang duduk sini sebentar aku ngepel. Karena aku mau bawa kamu balik ke tempat tidur. Kalau itu tempat penuh dengan darah dan air. Gak mungkin nanti bisa kepleset berduaan. Setelah selesai ngepel baru pembantu saya masuk. Saya angkat dia kembali saudara. Saudara tahu, cuman itu yang saya inginkan. Ibadah saya mengandung banyak janji Tuhan. Bukan cuma perkara di dunia. Tapi yang saya harapkan nanti dalam kehidupan kekekalan saya punya rumah di surga. Saya terima mahkota kehidupan. Saya menerima mahkota sukacita. Dan mahkota abadi yang tidak akan pernah layu. Itu yang saya nantikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda selama ini menganggap ibadah itu hanya menjadi sumber penghasilan. Anda hari ini mulai bertobat. Ibadah itu harus diusahakan dengan berjerih lelah dan Anda harus berjuang. Supaya firman yang Anda percayai itu menjadi satu perilaku kita, menjadi perbuatan kita, menjadi karakter kita. Sehingga satu kali ketika Tuhan Yesus jemput kita, Anda dan saya akan menjadi mempelai perempuan yang tidak bercacat celah. Dengan pakaian putih yang kudus, dengan dandanan yang cantik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Buat kami sadar bahwa tidak selamanya kami punya kesempatan untuk melatih diri kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Buat kami umat-Mu, jemaat-Mu, kaum perempuan di tempat ini, tidak menyia-nyiakan waktu untuk mereka melatih diri tunduk kepada Engkau Tuhan. Lewat mereka tunduk kepada suami. Supaya ibadah mereka memberi keuntungan bagi mereka. Mereka punya rumah di surga, mereka terima mahkota, di mana kami akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama Engkau Yesus. Dan memerintah dalam kekekalan. Buat para suami mengerti dan sadar bahwa tidak selamanya mereka punya waktu. Sampai kapan Engkau memberikan waktu untuk mereka latihan, melakukan firman-Mu sebagai tanda mereka beribadah kepada Engkau. Dengan mereka mengasihi istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Tuhan, sehingga satu kali ketika Engkau datang, umat-Mu tidak kecewa. Tapi mereka mempunyai pengharapan ibadah yang mengandung janji Tuhan. Sungguh-sungguh kami rasakan Engkau memberi kekuatan di saat kami hidup di dunia ini. Tapi Engkau juga memberikan pahala buat kami ketika kami kembali ke surga. Buat para majikan, para bos dan pimpinan. Buat mereka mengerti selama mereka hidup mereka punya kesempatan membagi keuntungan mereka kepada karyawan. Membagi keuntungan mereka kepada anak buah. Mereka tidak hidup dalam ketamakan dan keserakahan. Mereka tidak hidup dalam keegoan. Sebab kami tahu satu kali ketika kami balik kami tidak bawa apa-apa. Karena kami lahir pun tidak membawa apa-apa. Tuhan Yesus dan buat kami sebagai karyawan melakukan bagian kami sebagai ibadah yang kami wujudkan dalam praktek kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau melatih ibadah kami mulai hari ini dari dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam segala kehidupan ini.